Ya, imbauan KPK agar Lukas NMB bisa kooperatif dalam menjalani proses hukumnya sepertinya belum disambut baik. Akankah Lukas NMB menjawab tawaran KPK untuk membuktikan bahwa sumber harta kader Demokrat itu diperoleh secara wajar? Sudah bersama kami ada kuasa hukum Lukas NMB Aloysius Renwarin dan juga koordinator Maki Boyamin Saiman. Mas Boyamin, Pak Aloysius, selamat malam. Malam. Selamat malam, Bapak. Ya, Pak Aloysius, Anda membantah klien Anda Lukas NMB menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Kalau misalnya memang memiliki bukti, kenapa kemudian tidak langsung saja menjelaskannya ke KPK? Untuk sementara Pak Lukas dalam keadaan sakit, jadi baru beliau ketika nanti sembuh nanti beliau yang akan menjelaskan kepada pihak KPK, begitu Bapak. Jadi ada niat bahwa Lukas NMB akan datang ke KPK menjelaskan secara langsung mengenai transaksi yang mencurigakan. Begitu Pak Aloysius? Iya, yang jelas apa, sekarang beliau dalam keadaan sakit, nanti perawatan ketika dia sembuh, dia menginginkan bahwa dan rakyatnya menginginkan bahwa pemeriksaan dilakukan di Koya, kediamannya di Jayapura, begitu. Baik, apakah kondisi kesehatan dari Lukas NMB ini sudah diinformasikan kepada KPK? Apakah sudah melengkapi mengenai kondisi kesehatan Lukas NMB disertai dengan surat dokter untuk bisa menjelaskan langsung kepada KPK? Pak Aloysius? Begini Pak, pada tanggal 12 kami dari tim pengacaranya Pak Lukas NMB kami menyerahkan surat dari keterangan sakit dari Rumah Sakit Daerah Provinsi Papua kepada KPK yang bertugas di Makobrimob Jayapura pada tanggal 12 pukul 1 siang. Oke, jadi sudah disampaikan begitu ya? Ya, sudah disampaikan surat resmi tentang riwayat kesehatannya kepada KPK. Baik, Pak Aloysius, selain dugaan gratifikasi 1 miliar, PPATK ini juga menemukan sedikitnya ada 12 transaksi yang tidak wajar. Sejak tahun 2017, ini mencapai ratusan miliar rupiah yang melibatkan Lukas NMB. Apakah ini juga hal-hal yang siap dijelaskan oleh klien Anda? Yang jelas ini sangat fantastik, ya, dana yang cukup besar. Dan saya harap kalau beliau sembuh, pasti beliau akan menjelaskan. Beliau sudah mengatakan sama kami ketika dia sehat, dia siap memberikan keterangan kepada pihak KPK. Beliau sangat kooperatif ya. Oke, baik. Bisa dijelaskan Pak Aloysius, ini transaksi mencurigakan seperti pembelian jam tangan yang kemudian mencapai puluhan miliar rupiah, ada dana sebesar 560 miliar rupiah yang digunakan klien Anda di kasino di Singapura. Ini untuk keperluan apa dan asalnya uang ini dari mana, Pak Aloysius? Untuk keterangan lebih lengkap, kami belum bisa wawancara beliau karena beliau masih dalam keadaan sakit. Pak Lukas NMB masih dalam keadaan sakit. Ketika dia sembuh, nanti akan terungkap semua. Begitu. Tapi benar memang Lukas NMB pergi ke Singapura dan bermain judi? Itu nanti ketika dia sembuh dia akan menjelaskan secara transparan kepada pihak KPK. Baik, Pak Aloysius, bisa tidak kemudian kalau memang tidak bisa menjelaskan secara rinci, bisa tidak kemudian mengatakan bahwa asal dana yang digunakan oleh Lukas NMB ini memang berasal dari harta pribadi? Memang punya tambang emas begitu misalnya, kalau kata Wakil Ketua KPK? Memang Pak Lukas punya punya masyarakat di kampungnya di sana, ada menghasilkan tambang emas yang sangat luar biasa. Tambang yang dikelola oleh rakyatnya masyarakat di kampung di sana. Itu bisa dibuktikan, Pak Aloysius, lokasi tambangnya di mana, lalu kemudian dari apa nama PT-nya dan segala macam bisa dibuktikan? Nanti bisa diantar ke kampungnya langsung dengan helikopter ke sana dan bisa melihat langsung kalau KPK mau teliti ke sana. Oke, baik. Beliau sangat terbuka, tidak susah nanti gitu. Ya, namanya apa? Bisa berkunjung langsung ke kampungnya, lihat tambangnya di sana yang sangat luar biasa. Memang Papua sangat kaya dengan emas dan segala macam mineral di negeri ini. Oke, itu bisa dibuktikan dan berizin resmi ya, Pak Aloysius ya? Bisa buktikan, bisa ke lapangan, lihat di kampungnya namanya Mamit, di sana ada tambang emas yang tinggal.
Orang tanam petaka saja sampai ketika cabut petaka mas menempel. Begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Boyamin dulu. Mas Boyamin, bagaimana kemudian menurut Anda mengenai tawaran yang diberikan kepada KPK terhadap Lukas NMB, kalau misalnya memang Lukas NMB bisa membuktikan bahwa ia memiliki uang sebesar itu dan memang diperoleh dari tambang emas, begitu seperti dari kata Pak Aloysius, lalu kemudian akan di SP3 kasusnya. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Boyamin? Ya, saya kira itu bukan tawaran, apalagi iming-iming. Memang ya, saya setuju dengan Pak Gufron tadi. Konsekuensi logis bahwa ketika kemudian tidak cukup bukti, maka ya dihentikan penyidikannya. Awalnya ini kan diduga ada gratifikasi misalnya, atau bahkan bisa jadi pencucian uang misalnya karena PPATK. Tapi kalau kemudian proses penyidikan itu kemudian menemukan 2 alat bukti tidak ketemu, gitu kan, bahkan tinggal hanya 1 alat bukti berupa ya aliran, tapi kemudian berkaitan dengan dugaan gratifikasi tidak ada karena uang pribadi seperti diklaim oleh lawyernya atau pihak Lukas NMB, ya otomatis kan tidak ada alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti berarti itu salah satu alasan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan itu kan ya bukan perbuatan pidana, yang alasan kedua ketika demi hukum, artinya kan daluarsa, meninggal atau netizen hijab. Jadi kalau memang memenuhi syarat itu penghentian penyidikan, alasan itu otomatis dihentikan. Terutama kalau bicara ini ya bukti lah. Bukti apa yang dikantongi KPK sehingga meningkatkan penyidikan dan menetapkan tersangka. Mestinya KPK juga tidak gegabah, menurut versi mereka punya minimal 2 alat bukti. Nah, kalau nanti diklarifikasi di pemeriksaan Pak Lukas NMB itu di hadapan penyidik dalam bentuk BAP dan dengan disertai dokumen-dokumennya, maka ya otomatis alat bukti ini kemudian bisa saja malah kuat, malah tambah, bisa saja berkurang dan menjadi tidak ada. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang normatif aja, memang itu proses-proses hukum ya seperti itu, dan seringkali di penegak-penegak hukum yang lain begitu. Dan KPK juga pernah, meskipun variasinya beda, ketika OTT atau apapun prosesnya di Universitas Negeri Jakarta, kemudian tidak ditindaklanjuti dan dihentikan karena diduga penerimanya bukan penyelenggara negara, artinya level pegawai bawah, dan itu hanya berkaitan dengan proses-proses yang simpel karena uangnya ternyata hanya kecil gitu. Jadi tidak bisa dianggap masuk gratifikasi apalagi suap, sehingga tidak diteruskan. Jadi ya Mas Boyamin, KPK hal yang biasa saja gitu. Perlakuan hukum terhadap Lukas NMB menurut Anda terkesan berbeda tidak sih dengan tersangka korupsi lainnya? Ya, agak berbeda. Kalau ini kita pahami bahwa ya, tapi juga tunggu dulu karena ini kan belum panggilan kedua. Nah, baru kalau panggilan kedua tidak datang, itu diterbitkan upaya paksa berupa perintah membawa atau penangkapan untuk dibawa ke tempat KPK berada, bisa jadi di Makobrimob Papua atau dibawa ke kantor KPK, misalnya upaya paksanya. Ini kan baru panggilan pertama, kita belum bisa berkata berbeda. Jadi biasa saja. Dan disclaimer, saya kan juga pernah dipanggil KPK sekali karena suratnya nggak nyampe, saya nggak ngerti, tapi besoknya langsung saya datang minta diperiksa, tapi penyidiknya tidak siap, maka kemudian dijadwalkan pulang, dipanggil lagi ke periode kedua, gitu kan, dan saya datang. Dan itu terkait dengan Bupati Banjarnegara. Bisa saja itu sangkaannya saya diduga terlibat main proyek dan dapat fee. Tapi saya bisa menjelaskan bahwa di sana saya selaku direktur yang perusahaan ayahnya dan terima gaji, saya jelaskan misalnya. Ini pun bisa aja bisa berhenti, bisa masih ada terusannya, saya tidak tahu. Tapi bahwa saya menghormati upaya hukum, karena bagaimanapun saya ini yang selalu getol KPK berjalan di rel hukum. Ketika dia memanggil saya datang. Dan itulah yang saya berharap betul semua insan Indonesia ini menghormati proses-proses itu, ketika dipanggil yang mendatangi. Itu aja saya kira. Terakhir ke Pak Aloysius, Pak Aloysius, situasi keamanan di Papua memanas dan kemarin pemerintah meminta Pak Lukas untuk ikut serta dalam meredam suasana ini. Apakah memang ada niatan dari Pak Lukas NMB untuk mendinginkan suasana keamanan di sana, Pak Aloysius? Papua itu sejak ratusan tahun yang lalu, Papua itu cinta damai. Begitu Pak, jadi sangat damai ini Papua. Kebetulan ayah saya sendiri seorang penginjil di Papua. Dan hidup di tengah hutan Papua, dan kami masih kecil itu kami hidup bersama orang Papua, sangat damai sekali di sana.
Oke, baik. Jadi cinta Jadi kalau damai ini pihak sudah KPK sejak datang ke dulu. sana tidak akan dihalang-halangi Jadi begitu sampai ya, akan sekarang orang Papua dijamin cinta damai begitu ya Pak Lusius ya? Selalu khotbah di gereja pastor pendeta mengatakan Papua tanah damai. Tanah Oke, damai ini baik. sangat luar biasa di setiap Oke. hati sanubari kita orang Papua, begitu. Baik, terima kasih Pak Lusius, terima kasih Mas Boyamin telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Makasih.